Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bimbingan dan Konseling SMK Raden Umar Said Kudus. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan informasi atau materi bimbingan dan konseling tentang orientasi dan rencana karir. Sebelum kita belajar mengenai orientasi dan rencana karir, silahkan berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum memiliki materi orientasi dan rencana karir, silahkan download materi orientasi dan rencana karir di blog BK SMK Raden Umar Said Kudus. Di menu download, submenu materi kelas 12, scroll ke bawah dan klik orientasi dan rencana karir. Bagaimana kabarnya hari ini? Setelah lulus dari SMK, secara garis besarnya ada 4 alternatif pilihan karir. Di antaranya 1. Melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga, memasuki dunia kerja. Yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Berikut ini akan saya kemukakan berbagai informasi yang harus dipertimbangkan dalam studi lanjut. Di antaranya, 1. Status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya, perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta, pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. 2. Jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada 2 jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik biasa disebut dengan jenjang sarjana atau S1, lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional sering disebut dengan jenjang diploma, menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Universitas menjalankan program pendidikan akademi atau sarjana dan atau profesional, diploma dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam, mulai dari ilmu eksakta sampai sosial. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademi atau sarjana dan atau profesional atau diploma dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis. Misalnya, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademi atau sarjana dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer atau STIMIK, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STA, dan sebagainya. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam satu atau sebagai cabang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, Akademi Bahasa, Akademi Sekretaris, Akademi Perawat, dan sebagainya. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Misalnya, Politeknik Elektro, Politeknik Negeri Media Kreatif, Politeknik Manufaktur, dan sebagainya. 3. Sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes dan tes. Non-tes melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Tes melalui ujian saringan masuk. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes. Biasanya, perguruan tinggi akan mengirimkan undangan atau edaran tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah menengah atas dengan persyaratan tertentu. Antara lain, siswa menduduki peringkat 1 sampai dengan 10. Ujian tulis secara mandiri dilaksanakan oleh sebagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia. 4. Perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya, lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus tes lagi. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah biaya murah, bahkan ada yang gratis, mendapat uang saku, adanya kepastian kerja, serta
fasilitas lengkap. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi kedinasan, dituntut syarat-syarat tertentu yang terkadang dirasa berat oleh sebagian kalangan siswa. Terima kasih. Demikian informasi terkait dengan orientasi dan rencana karir mau kemana setelah lulus SMK. Terima kasih. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu semuanya. Hari ini pelajar, besok pemimpin besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.